Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Andi Rahadu dari Pendidikan Kimia FIPA Universitas Negeri Semarang semester 3, angkatan tahun 2015. Oke, di sini saya dari kelompok 3 mata kuliah Kimia Fisika akan menjelaskan mengenai percobaan dengan menggunakan kalorimeter Bohm. Oke, setiap benda pasti saat reaksi itu akan memiliki suatu kalor yang dapat diukur. Salah satunya menggunakan kalorimeter. Oke, kalorimeter di sini ada beberapa jenis, diantaranya adalah kalorimeter Bohm. Nah, percobaan kami di sini akan menggunakan kalorimeter Bohm. Ya, berikut akan saya jelaskan kalorimeternya. Ini peralatannya. Yang pertama, kita bisa melihat di sini alat-alatnya, penyusunannya seperti ini. Jadi pertama di sini terdapat cawan yang di dalamnya nanti akan dimasukkan dengan serbuk yang akan kita cari kalor reaksinya. Nah, selanjutnya ini merupakan suatu kumparan yang nantinya akan dialiri oleh arus listrik. Selanjutnya, ini merupakan selang yang nanti akan dialiri dengan gas oksigen atau O2 yang akan dimasukkan ke dalam bohm. Ya, ini namanya adalah bohm. Oke, setelah itu nanti ini ditutup dan di sini diberikan termometer untuk mengukur suhu yang ada pada sisi luar bohmnya. Nah, di sini merupakan stirrer atau pengaduk yang digunakan untuk mengaduk air yang ada di sisi luar pada bohm. Selanjutnya di sini juga terdapat jaket yang nanti merupakan isolator agar kalorinya itu tidak keluar ke lingkungan. Oke. Sesuai dengan tadi alat yang saya jelaskan, di sini kami membuat alat, yaitu seperti alat ini. Ya, ini kami membuat dengan kaleng bekas. Nah, ini merupakan stirrer atau pengaduk yang digunakan untuk mengaduk air pendingin. Selanjutnya ada termometer di sini yang berguna untuk mengukur suhu. Dan ini merupakan katup oksigen untuk memasukkan oksigen atau O2 dari tabung ke dalam bohm. Dan ini merupakan kawat penyala pembakar yang digunakan sebagai untuk mengaliri arus listrik pada benda atau bahan yang akan kita cari kalor reaksinya. Oke, di dalamnya bisa kita lihat di sini. Ya, itu kumparannya, dan di dalamnya ini merupakan bohmnya yang akan kita gunakan untuk percobaan. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke percobaan. Percobaannya ini, caranya awal kita harus menentukan kapasitas kalor yang dimiliki oleh kalorimeter bohm itu sendiri. Caranya dengan menggunakan asam benzoat. Kenapa? Karena asam benzoat itu telah diketahui kalor reaksinya. Dan setelah diketahui kapasitas kalorimeternya, kita dapat langsung melakukan percobaan dengan meletakkan sampel. Di sini kami menggunakan batu bara sebagai sampelnya yang akan dicari kalor reaksinya, dan kemudian ditaruh di cawan cawan platina, yang kemudian kita masukkan ke dalam kalorimeter bohmnya. Nah, kumparannya ini kita letakkan di dalam cawannya ini dan harus menempel pada bahan atau zat yang akan kita uji kalor reaksinya, agar aliran listriknya sampai ke bahannya ini dan bisa melakukan proses pembakaran. Selanjutnya, setelah semua alat ini disusun beserta dengan katupnya ini ditutup dan kemudian dialiri dengan oksigen
Dan selanjutnya kita masukkan ke dalam kalorimeter yang berisi air di luarnya sini. Selanjutnya kita tutup dan jangan lupa untuk ditambah dengan termometer serta pengaduk atau stirrernya. Selanjutnya kita nyalakan tombol on-nya dan kita tunggu selama beberapa menit sampai terjadi pembakaran. Nah, setelah terjadi pembakaran, maka suhu akan meningkat dari suhu awal dan kita catat suhu atau kita catat selisih suhunya. Oke. Selanjutnya untuk penentuan kapasitas kalorimeter dulu, kita dapat menggunakan Ki lepas sama dengan Ki terima. Nah, di sini kita menggunakan asam benzoat sebagai sampel untuk menguji kapasitas kalorimeternya. Jadi rumusnya yaitu Ki asam benzoat ditambah dengan Ki kawat. Jadi sama dengan Ki kalorimeter ditambah dengan Ki air. Selanjutnya Ki asam benzoat itu dirumuskan dengan delta Hc kali M. M di sini adalah massa asam benzoat ditambah dengan delta Hc dikali L. Nah, kawatnya ini kita harus tahu berapa panjangnya agar dapat kita hitung nanti berapa pemuaiannya seperti itu. Selanjutnya setelah kita hitung, ini telah didapatkan persamaan CK sama dengan delta Hc kali M ditambah delta Hc kali L min rho V kali C delta T per delta T. Selanjutnya, untuk penentuan delta Hc sampel. Nah, rumusnya ini masih sama, yaitu dengan Ki lepas sama dengan Ki terima, di mana Ki reaksi plus Ki kawat sama dengan Ki kalorimeter plus Ki air. Ki reaksi sama dengan delta Hc dikali L sama dengan C kalorimeter dikalikan delta T ditambah rho kali V kali C kali delta T. Selanjutnya kita cari Ki reaksinya, yaitu dengan memindahkan ruas antara rho kali V kali C kali delta T ditambah C kalorimeter dikalikan dengan delta T dikurangi delta Hc dikalikan L. Jadi diperoleh delta Hc sama dengan Ki reaksi nolnya ini nanti diperoleh hasil dari kalor reaksinya. Oke. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa kalorimeter boom itu adalah merupakan suatu alat yang digunakan untuk menentukan kalor suatu bahan, bisa menggunakan bahan makanan, senyawa ataupun zat lainnya. Tentunya dilakukan dengan reaksi pembakaran yang dilakukan dengan memberikan gas oksigen pada boomnya tersebut, sehingga kita peroleh suhu akhir dan suhu awal reaksi sehingga dapat ditentukan kalor reaksi pembakaran tersebut. Ya, selanjutnya untuk percobaan dapat kita lihat dari tayangan berikut. Bomb calorimeter. A weighed amount, that is X gram, of sample fuel, whose calorific value is to be determined as taken in crucible. The crucible is then put inside a steel bomb. The steel bomb is then covered with a lid, with which two electrodes are attached. Magnesium or platinum fuse wire is tightly stretched across the electrodes. The bomb is filled with large amount of oxygen, O2, at 25 to 30 atmospheric pressure. Now, the bomb is placed in calorimeter containing known amount of water. And temperature of water is noted after thorough stirring, that is T1 degrees Celsius. The apparatus is fully covered with help of lid having a stirrer.
Backman's thermometer and battery wires attached to it. Electrodes are then connected with 6-volt battery and fuel is burnt by passing electric current. After burning, the heat produced is transferred to water, which is stirred by electric stirrer. Rise in temperature is noted again by Backman's thermometer, that is T2 degrees Celsius. The calorific value is then calculated using the formula, where X is weight of fuel sample taken in crucible. Capital W is weight of water taken in copper calorimeter. Small w is the water equivalent of the calorimeter. T1 is the initial temperature. T2 is the final temperature noted. L is the gross or higher calorific value. Ya baik teman-teman, demikian tadi penjelasan mengenai percobaan dengan menggunakan kalorimeter. Saya Fernanda Rahayu, mohon maaf apabila banyak kekurangan.